Halo sahabat Soekarnois, kali ini Selina Abdullah menemani sahabat Soekarnois dalam channel YouTube Bung Karno The Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Nah, mungkin di sini banyak sahabat Soekarnois yang ingin tahu seperti apa sih sisi-sisi humanisme dari Bung Karno. Nah, Mas Roso Daras akan menyampaikan kepada sahabat Soekarnois mengenai sisi humanisme dari Bung Karno. Tapi sebelum nanti disampaikan oleh Mas Roso Daras, saya minta sahabat-sahabat Soekarnois untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno The Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Baik, Mas Roso, kita ketahui Bung Karno itu kan dengan pergerakannya, perjuangannya, diplomasinya. Nah, di sini mungkin banyak sahabat Soekarno yang ingin tahu seperti apa sih sisi humanisme dari seorang Soekarno. Ya, jadi istilah saya kalau kita mengulik sisi humanisme seorang Soekarno, saya menyebutnya seperti pasir di pesisir, sangat banyak. Dan jika kita bisa mengambilnya menjadi sebuah pelajaran hidup, saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Jadi misalnya Soekarno itu berbintang Gemini, disebutkan sebagai orang yang memiliki dua kepribadian karena simbolnya kan anak kembar. Iya. Ya. Jadi ada kalanya dia bisa menjadi sangat tegas, meledak-ledak, tapi ada kalanya dia bisa menjadi sangat mellow, menjadi sangat lembut. Bahkan dikisahkan tidak pernah sekalipun dia mengusir lalat yang hinggap di makanan yang hendak dia makan. Tidak pernah dia menempuk nyamuk yang menggigit lengannya, misalnya ya. Artinya terhadap binatang-binatang kecil seperti itu pun dia menghargai hak asasinya, hak hidupnya. Bahwa dia bukan manusia yang punya kuasa untuk mencabut nyawa seekor nyamuk atau seekor lalat. Yeah. Nah, demikian juga sebuah peristiwa yang terjadi di Jogja. Ini juga cukup menarik, Lina. Dan settingnya terjadi pada tahun 46-47, saat-saat Presiden Indonesia dan kabinetnya memindahkan pemerintahan kita yang tidak kondusif lagi di Jakarta ke Yogyakarta. Jadi menempati Istana Jogja dengan tanda kutip ya, perlindungan Sultan Jogja, karena ingat Kesultanan Jogja itu adalah teritori merdeka. Dia tidak bisa dikuasai oleh Belanda, sehingga posisi di Jogja menjadi posisi yang paling aman bagi Soekarno. Nah, selama di Jogja dia sering melakukan perjalanan ke daerah Jogja Selatan. Karena daerah Bantul kan dikenal dari dulu daerah pertanian, kemudian juga banyak lahan-lahan yang ditanami tebu, karena di sana ada pabrik gula Madukismo. Nah, ini cerita menarik terkait dengan cacing, Lina. Seperti apa itu? Nah, Soekarno itu selain dia sering berjalan-jalan ke daerah selatan, ke daerah persawahan, pertanian, ada kalanya dia menggunakan sepeda. Jadi kalau sahabat Soekarnois pernah melihat ada satu foto di mana dia berboncengan sepeda dengan Fatmawati, itu pemandangan di Jogja Selatan. Oh iya. Di daerah Bantul. Kemudian kali lain dia juga menggunakan mobil bersama Fatmawati, juga jalan-jalan ke daerah-daerah selatan Jogja. Dan ketika dia menjumpai sekawanan petani sedang bekerja di ladang, di persawahan, tidak segan-segan Soekarno berhenti. Dia turun dan mengajak berbicara kepada rakyatnya, bicara tentang harga gabah, bicara tentang pengairan, bicara tentang apa saja kehidupan rumah tangga, sampai kepada menyelipkan pemahaman betapa enaknya hidup dalam alam kemerdekaan, gitu ya. Kan suasana sudah merdeka nih. Dan saat itu juga Soekarno sering menyelipkan kondisi real bahwa
Saat ini sekutu mendarat di negeri kita kembali, dan mereka tampaknya diboncengi oleh Nika, tanda kutip Belanda, yang ingin kembali menjajah negara kita. Nah, spontan biasanya petani langsung mengacungkan arit, celurit, atau mengangkat cangkul dan menyatakan kami siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini tidak sekali dua kali. Soekarno jalan lagi, menjumpai pemandangan yang sama, dia turun lagi, mengajak lagi dialog para petani. Biasa tanya gabah, tanya tanaman, tanya pemupukan, tanya bagaimana harga-harga komoditi, bagaimana kehidupan rumah tangga, sampai menginformasikan keadaan terbaru bahwa sekutu sudah mendarat, kemudian Belanda mau menjajah kembali. Dan responnya sama, petani umumnya langsung angkat celurit, angkat cangkul, kami rela mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada satu pemandangan menarik ketika dia habis berjalan kaki menyapa petani, hendak kembali ke mobil, dia melihat ada seekor cacing yang menggelepar jalan dengan sangat susah di jalan raya. Nah, Soekarno berpikir ini mungkin petani yang iseng, dicangkulnya ada cacing, diambil dilempar ke tengah jalan. Tetapi Soekarno tahu jalan raya bukanlah habitat cacing. Dia pasti akan mati, either kena panas matahari, atau kelindes ban sepeda, atau keinjek kaki petani. Intinya dia pasti akan mati. Sehingga Soekarno iba dan langsung memerintahkan ajudan untuk menyelamatkan cacing. Ambil cacing itu dan lempar ke tengah sawah. Artinya harus ke habitat tanah gembur, tanah basah, supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, si pengawal ini sempat bengong karena ini instruksi perintah antara sadar nggak sadar, ya benar ini Soekarno presiden menyuruh kita menyelamatkan cacing gitu ya. Artinya ketika melihat bahwa pengawal masih terbengong-bengong, dia perintah 2 kali. Itu cacing kamu pungut dengan jari dan ibu jari, telunjuk ibu jari, kamu pungut dan kamu pindahkan ke tengah sawah supaya dia tidak mati gitu loh. Ketika dia paham, datang persoalan psikis. Ini pengawal rupanya geli. Kan ada ya, walaupun laki-laki ada juga yang geli untuk bukan takut sebenarnya ya, geli itu memegang cacing gitu ya. Dan selagi masih bimbang, si Soekarno paham. Dia tersenyum dan dengan telunjuk maupun tangannya sendiri, dia pungut cacing itu dan dilemparkan ke tanah gembur yang ada di persawahan. Maka terjadilah kisah cacing diselamatkan nyawanya oleh Presiden Republik Indonesia. Itu hal yang menarik. Nah, baik. Jadi sahabat Soekarnois, ini salah satu sisi humanisme yang mungkin kita semua tidak tahu ya, bahwa seorang presiden menyelamatkan seekor cacing yang mungkin jalannya agak susah ya, di tengah jalan akhirnya diletakkan ke habitatnya. Nah, di sini akhirnya banyak sekali cita-cita yang akhirnya kita tahu dari sejarah atau cita-cita Bung Karno. Bagi sahabat Soekarnois, jangan lupa tetap terus stay tune di channel YouTube Bung Karno The Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer, yang tayang setiap Senin dan Kamis. Saya Lina Abdullah dan Mas Ros Saudara undur diri. Sampai jumpa.